1. Organisasi Ikatan Advokat Indonesia IKADIN, Kepengurusan Bapak Penta Puturun, Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 2. Organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia DPN Indonesia, Kepengurusan Bapak Dr. Faizal Hafid, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 3. Organisasi Perkumpulan Pengacara Islam dan Penasehat Hukum Islam Indonesia PPIP HII, Kepengurusan Bapak Srianto, Sarjana Syariah, Magister Agama. Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, hari ini, Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2025 dimulai. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan anggota Majelis Sidang Terbuka serta Panitera Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadap kiri, hadap kanan, break. Hadap kiri, hadap kanan, break. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam agenda pengambilan sumpah atau janji profesi advokat dibuka. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan agenda pengambilan sumpah advokat. Yang pertama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), yang kedua Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia), yang ketiga Perkumpulan Pengacara Islam dan Penasihat Hukum Islam Indonesia (PPI-PHI) dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tentang daftar nama-nama advokat yang akan diambil sumpah atau janji. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang nomor 124 garis miring KPT W9 garis miring SK HK 125 garis miring 11 garis miring 2025 tentang pengambilan sumpah atau janji advokat IKADIN DPN Indonesia dan PPIP-HII di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengambilan sumpah atau janji advokat IKADIN DPN Indonesia dan PPIP-HII ke-1, menyatakan nama-nama advokat yang akan disumpah tersebut dalam lampiran keputusan ini telah lulus verifikasi dan telah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kedua, mewajibkan kepada seluruh advokat yang akan disumpah untuk mengikuti dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 November tahun 2025, ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Lampung, Rocky Panjaitan. Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang nomor 124 garis miring KPT W9 garis miring SK HK 125 garis miring 11 garis miring 2025 tanggal 21 November 2025. Pengambilan sumpah atau janji advokat IKADIN DPN Indonesia dan PPIP-HII di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Nama-nama dari Ikatan Advokat Indonesia IKADIN yang akan diambil sumpah atau janji. Nomor 1. Nama Ega Saputra, Sarjana Hukum. 2. Yasir Arafat, Sarjana Hukum. 3. M. Anggi Barozi, Sarjana Hukum. 4. Muhammad Fauzi Toha, Sarjana Hukum. 5. Tanjung Pratama, Sarjana Hukum. 6. Cornelius Sarmono, Sarjana Hukum.
7. M. Pratikno Hermawan, Sarjana Hukum. 8. Novan Andrianto, Sarjana Hukum. 9. Muhammad Wawan Afriyadi, Sarjana Hukum. 10. Irfan Juli Alfredo Manik, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 11. M. Dimas Arya Pratama Panggarbesi, Sarjana Hukum. Nama-nama dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, DPN Indonesia, yang akan diambil sumpah atau janji. Nomor 1. Nama Muhammad Isradin Nisif, Sarjana Hukum. 2. Petrus Bambang Trihasworo, Sarjana Hukum. 3. M. Zulfan Sulaiman, Sarjana Hukum. 4. Miriam Milan Mulyana, Sarjana Hukum. 5. Alvin Rido, Sarjana Hukum. 6. Aristiono, Sarjana Hukum. 7. Zeni Yusarlis, Sarjana Hukum. 8. Purwanto, Sarjana Hukum. Nama-nama dari Perkumpulan Pengacara Islam dan Penasehat Hukum Islam Indonesia, PPIP HII, yang akan diambil sumpah atau janji. Nomor 1. Nama Abdul Halim, Sarjana Hukum, Magister Pendidikan. 2. Iwan Shah, Sarjana Hukum. 3. Yuliana, Sarjana Hukum. 4. Yogi Adiputra, Sarjana Hukum. 5. Thomas Pangestu Sari Pratama, Sarjana Hukum. 6. Aprizal, Sarjana Syariah. Ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung, Rocky Panjaitan. Selesai. Persiapan pengambilan sumpah atau janji advokat. Kepada rohaniawan, dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah atau janji advokat oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Kata pengambilan sumpah. Saudara-saudara, berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 dari KK 01 dari 10 dari 2015 bahwa Ketua Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan penyumpahan para calon advokat dari organisasi advokat yang memenuhi persyaratan perundang-undangan di wilayah hukum. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disampaikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang paling penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, hendaklah sumpah tersebut
saudara ucapkan dengan hikmat dan camkan betul-betul di dalam hati. Selanjutnya, ikuti lafal sumpah atau yang saya pandu sebagai berikut, atau janji yang saya pandu sebagai berikut. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bersama-sama mengikuti lafal sumpah sebagai berikut. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Untuk yang beragama Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Rohaniawan dipersilahkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah atau janji advokat secara simbolis. Penandatanganan secara simbolis dimulai dari advokat yang telah diambil sumpah atau janji. 1. Muhammad Fauzi Toha, Sarjana Hukum. 2. Petrus Bambang Trihasworo, Sarjana Hukum. 3. Yuliana, Sarjana Hukum. 4.
selanjutnya oleh anggota Majelis Sidang Terbuka. Anggota Majelis 2, Ibu Sri Endang Amperawati Ningsih, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Anggota Majelis 1, Bapak FX Supriyadi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Dilanjutkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Bapak Rocky Panjaitan, SH. Kepada advokat yang mewakili secara simbolis, disilahkan kembali ke tempat semula. Kepada hadirin dan advokat yang telah diambil sumpah atau janji, disilahkan duduk menempati kursi yang telah disediakan. Kepada hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sambutan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi dan Hakim Ad hoc Tipikor, Pak Panitra, Pak Sekretaris, rohaniawan yang hadir, terima kasih sudah hadir bersama kita, para pengurus IKADIN, pengurus DPNI, Dewan Pengacara Nasional Indonesia, dan pengurus Perkumpulan Pengacara Islam dan Penasihat Hukum Islam, dan juga para advokat yang baru disumpah barusan saja, dan para undangan hadirin yang saya muliakan, yang hadir dari keluarga para advokat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat karunia-Nya. Kita semua diberi kesehatan dapat hadir dalam acara pengambilan sumpah advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang ini. Dan acara pengambilan sumpah advokat telah terselenggara dengan baik dan lancar sebagaimana kita saksikan bersama. Saudara-saudara, menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji. Berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka
pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SK nomor 73 KMA tanggal 25 September tahun 2015 menyatakan sebagai berikut. Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia diberi kewenangan mengambil sumpah dari organisasi advokat manapun tanpa memandang latar belakang organisasinya. Hari ini Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah melaksanakan dan mengambil sumpah advokat dari pengurus IKADIN yang diajukan oleh pengurus IKADIN, PPNI, dan PPI PHII dengan mengucapkan lafal sumpah di depan sidang terbuka di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Dengan demikian, saudara-saudara telah mendapat legalitas mulai hari ini untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai advokat. Pada hari ini, saudara-saudara telah resmi dan sah sebagai advokat dan sudah boleh beracara di seluruh Indonesia. Ini ingat ini, masyarakat telah menunggu uluran tangan saudara untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Banyak sekali ketidakadilan terjadi di masyarakat, tanahnya diambil, ditangkap sewenang-wenang, saudara bisa mengulurkan tangan saudara untuk membantu. Saudara-saudara advokat yang baru diambil sumpah dan hadirin yang saya hormati, acara pengambilan sumpah bukan sekedar seremonial, tapi ada makna yang dalam yang terkandung di situ. Coba saudara ingat seumur hidup saudara, masukkan dalam alam bawah sadar saudara sumpah tadi. Itu sumpah kehadapan Tuhan. Penyumpahan adalah sebuah pengukuhan atas jabatan dan juga sebuah amanah yang diberikan oleh negara kepada advokat. Lafal sumpah yang barusan saja saudara ucapkan adalah sumpah janji di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, disaksikan oleh orang banyak, pengurus, para hakim tinggi di sini, dan juga keluarga saudara. Maka amanah dan kepercayaan itu harus diterima dengan rasa penuh tanggung jawab, dedikasi, moral yang tinggi, sikap profesionalisme sebagai advokat. Pasal 5 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun, jangan mendengung apanya itu, tolong dicek itu. Menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat adalah sebuah profesi yang memberikan layanan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa konsultasi, bantuan hukum, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien saudara. Karena itu pelayanan hukum yang diberikan oleh seorang advokat bersifat luas, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tugas dan fungsi advokat merupakan bagian dari sistem peradilan terpadu, criminal justice system, antara penegak hukum, polisi, jaksa, advokat, dan hakim yang bersinergi menjalankan tugas fungsinya masing-masing tanpa mempengaruhi independensi masing-masing. Terpadu dalam sistem peradilan maksudnya adalah terpadu dalam hubungan antar penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat, yang bertujuan agar proses peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien dalam menjalankan penegakan hukum sesuai fungsi masing-masing, agar tercapai keadilan yang didambakan masyarakat pencari keadilan atau justiciable. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka melaksanakan sistem e-litigasi, e-digital, peradilan ikut e-litigasi Mahkamah Agung dengan Perma nomor 3 tahun 2018, baik dalam peradilan pidana perdata, peradilan agama, tun militer. Kita ada 5 badan peradilan ini di bawah Mahkamah Agung, dan diharapkan semua pihak, para advokat yang terlibat dalam sistem peradilan tersebut sudah siap dengan sistem elektronik. Sekarang pembayaran juga elektronik, bahkan dari mobil saudara bisa mendaftarkan perkara ketika saudara di dalam kendaraan. Saat ini badan peradilan semuanya menggunakan sistem elektronik dalam persidangan dengan tujuan
menuju peradilan yang terintegrasi secara elektronik. Mulai dari pembayaran biaya perkara, panggilan sidang, sampai dengan putusan. Saya memperpanjang tahanan di sini, tidak ada manual, semuanya secara elektronik. Perkara banding, kasasi, serta PK semuanya berkaitan dengan peradilan saat ini telah menggunakan sistem elektronik. Sistem peradilan pidana mulai dari penangkapan, perpanjangan penahanan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi berpadu. Saudara bisa nanti setelah sidang mengetahuinya. Demikian juga penyitaan dan putusan dan sebagainya. Pengajuan gugatan perdata ke pengadilan negeri maupun upaya hukum, banding dan kasasi, PK telah menggunakan sistem elektronik yang dikenal dengan e-filing, e-payment, dan e-doc. Dengan sistem elektronik ini diharapkan pertemuan langsung aparat pengadilan dengan masyarakat dan penegak hukum lainnya, termasuk advokat pengacara, dilakukan sekecil mungkin, bahkan dihindari. Saudara-saudara kalau datang pengadilan, di situ ada PTSP, tidak bisa masuk ke ruang hakim. Dulu saya tahun 23 tahun yang lalu, saya hakim Jakarta Selatan. Setiap orang bisa masuk ke ruangan kita tiba-tiba. Sekarang tidak bisa masuk lagi itu. Nah, sekecil mungkin pertemuan harus dihindari. Sistem ini dibangun untuk menghindari adanya kolusi, korupsi, nepotisme, suap, gratifikasi. Segala bentuk KKN harus dihilangkan. Untuk itu, para advokat harus siap mempunyai kemampuan untuk mengikuti sistem e-court tersebut, litigasi, sehingga peranan advokat dapat maksimal. Saat ini pengajuan kasasi dan PK sudah dilaksanakan secara elektronik. Di Mahkamah Agung tidak ada lagi berkas-berkas itu. Dulu saya di Mahkamah Agung lama. Di ruangan saya itu ribuan perkara dari seluruh Indonesia sampai ke langit-langit. Perkara korupsi itu bisa 4 meter. Penuh ruangan saya, setiap ruangan penuh ribuan berkas dari seluruh Indonesia. Pada waktu saya menerima tanah dari gubernur untuk pengadilan tinggi, saya mampir ke ruangan saya itu dari tidak lagi berkas itu. Saya tanya staf saya, Pak Sekretaris ikut waktu itu ya? Ikut mendampingi saya ya? Ke ruangan saya yang lama di Mahkamah Agung tidak ada lagi berkas di situ. Sudah elektronik dan itu sangat hemat. Waktu saya di Mahkamah Agung mengirim berkas ke seluruh Indonesia aja bisa berapa miliar itu. Biaya yang dikeluarkan untuk pos. Lain lagi penggandaan, bisa berton kertas itu. Untuk penggandaan Hakim Agung, majelisnya. Dengan adanya sistem elektronik ini sangat menghemat pembiayaan. Kita juga tidak ada lagi biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung. Bayangkan jika perkara korupsi 4 meter, udah berapa biaya posnya itu. Pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali sepenuhnya menggunakan berkas perkara bundel A dan bundel B dalam bentuk dokumen elektronik. Pengajuan kasasi dan PK secara elektronik merupakan bagian dari subsistem implementasi pengadilan online. Sistem elektronik ini dapat memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan perkara karena akses terhadap berkas perkara bisa dilakukan tanpa hambatan dan waktu dan tempat. Hadirin yang saya muliakan, kekuasaan kehakiman adalah bebas dari campur tangan pengaruh dari luar. Tentu memerlukan advokat yang bebas pula, yang mandiri, bertanggung jawab demi terselenggaranya sistem peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Para advokat yang baru diambil sumpahnya dari organisasi IKADIN, BPNI, PPIPHII, saya mengharapkan agar saudara-saudara dapat menjaga status profesi advokat, agar menjunjung tinggi kode etik advokat, berintegritas, jujur, dan adil, selalu belajar agar saudara terampil dalam beracara, dan tampil sebagai advokat yang berintegritas, berkualitas, memiliki nama baik. Banyak sekali saya bagi perkara yang di proses pidananya advokat. Oleh karena itu, ingat tadi sumpah saudara itu ya, supaya berperilaku baik. Ingat sebelum saudara disumpah, dilantik oleh organisasi saudara, saudara sudah dididik berkaitan dengan kode etik. Coba tampilkan dulu ini, jangan terjadi seperti ini. Saudara Eko.
Imbas aksinya naik meja saat persidangan, tim pengacara Razman Arif Nasution yakni Firdaus Oiwobo resmi dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia, KAI. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia, KAI, Provinsi Banten, Muhammad Anwar pada Senin, 10 Februari 2025. Seperti diketahui, aksi Firdaus Oiwobo tersebut dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025, atas kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Razman Nasution. Kasus pencemaran nama baik itu dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea. Dalam rekaman yang beredar, tampak Firdaus Oiwobo sempat naik meja persidangan. Video Firdaus Oiwobo naik atas meja saat proses persidangan masih berlangsung pun mendapatkan sorotan publik. Sikap Firdaus Oiwobo dianggap tak beretika sebagai seorang pengacara, sehingga banyak desakan agar MA memproses sikap yang bersangkutan. Ya, jadi kalau saya pengusaha konglomerat, ingat itu tidak akan pernah saya pakai hakim yang dipecat, advokat yang tidak beretika, pasti dikerjain hakim itu. Jaksa yang dipecat, jenderal yang dipecat. Jadi jaga profesi saudara itu. Jika setia dalam perkara kecil akan setia dalam perkara besar. Nggak ada laku hakim pengacara yang dipecat. Dulu ada ketua pengadilan, tangkap, diadili. Jadi pengacara nggak ada yang laku. Ya, kalau saya konglomerat saya lihat track recordnya. Advokat adalah profesi trust di situ, substansinya. Kepercayaan. Saya pernah menghukum advokat karena dia sengaja mengalahkan kliennya. Ada prinsipal ngasih sertifikat asli. Waktu itu saya hakim Jakarta Selatan tahun 2003, sengaja tidak ditunjukkan sehingga kalah kliennya ini. Di meja saya ada perkara, loh ini perkara apa? Ditangkap Polda Metro Jaya, saya periksa, lalu saya sidangkan dan saya hukum. Sengaja mengalahkan kliennya. Jangan lakukan itu seumur hidup saudara. Saudara tidak menjadi apa-apa nanti. Mungkin bisa ditangkap dan sebagainya. Seperti jadi prinsipal ini tanya advokat yang lain. Kenapa saya kalah? Loh saudara kan dibaca advokat yang lain tidak ada aslinya. Loh ada. Saya kasih ke advokat saya. Udah laporkan ke Polda ditangkap. Dan juga menggelapkan tanah dari kliennya. Intinya jangan saudara dua kaki. Padam saudara nanti. Ini profesi yang mulia. Makanya juga membutuhkan hikmat akal budi. Ada uji MK umur 21 tahun supaya bisa menjadi advokat. Karena di sana 25 tahun. Ini bukan profesi abal-abal. Ini profesi yang betul-betul mulia. Ya emosi juga harus ditahan. Seperti inilah. Tidak bisa menahan emosi. Umur 21 tahun jadi advokat, sedangkan yang tua saja tidak ada kemampuan menahan emosi. Nah, ini perhatikan baik-baik. Supaya saudara berhasil dan maju. Bisa memiliki kantor sendiri di sini maupun di Sudirman di Jakarta sana. Saya ingin berharap saudara berhasil semua. Menjadi kebanggaan keluarga. Amin ya. Karena saudara adalah kebanggaan keluarga saudara. Ingat baik-baik itu. Yang muda-muda bisa testing calon hakim. Saya mengajar puluhan tahun di Pusdiklat Mahkamah Agung, saya tanya banyak advokat. Sudah pernah sidang bahkan di Jakarta Pusat untuk niaga dan sebagainya. Jadi mereka pilih jadi hakim, bisa. Di mana passion saudara, bisa. Bisa jadi legal di korporasi, di perusahaan dan sebagainya. Bisa ke Pemda dan sebagainya. Tetapi dengan advokat ini saudara sudah selangkah lebih maju. Bisa mandiri, bisa membuka kantor sendiri dan sebagainya. Terus belajar. Sekarang ada KUHP yang baru. Ada KUHP nasional yang baru yang berlakukan tanggal 2 Januari tahun 2026. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik. Advokat sama dengan hakim. Banyak hakim dipecat karena melanggar kode etik. Pelanggaran kode etik oleh hakim erat sekali kaitannya dengan pidana. Mematuhi kode etik tanpa kecuali.
baik pengurus organisasi maupun sebagai anggota, harus wajib dan taat mematuhi kode etik advokat. Saya mengingatkan saudara-saudara semuanya sebagai advokat, bahwa advokat dapat dikenai tindakan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat martabat profesi saudara sendiri, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela. Ada advokat mengatakan kami punya kekebalan, hakim aja ditangkap. Tidak ada yang kebal terhadap pelanggaran pidana. Semua bisa ditangkap. Yang melanggar sumpah atau janji kode etik profesi advokat. Saya sudah pernah mengatakan itu ketika dia mengalahkan kliennya, mungkin temannya itu. Walaupun saudara satu profesi dalam perkara, menangani perkara, saudara harus independen. Jangan mungkin itu berapa saudara dapat ini sengaja diberikan lebih daripada diterima dari kuasanya. Akhirnya dia mencemari pekerjaannya dan masuk penjara di Cipinang. Saya hukum waktu itu di Cipinang waktu itu. Saya juga mengingatkan saudara-saudara dalam menjalankan profesi advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat, officium nobile. Bahasa Italianya nobili officio. Serta dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan, tidak boleh arogan dan sombong dan pongah terhadap semua pihak. Dalam menjalankan profesi sebagai advokat tidak semata-mata bertujuan memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, keadilan, dan perlu memberikan bantuan hukum secara prodeo. Bisa membantu mereka, tanah-tanah adat diambil, mereka tidak mengerti, jadi tanah tambang. Sebelum di sini saya ketua pengadilan tinggi di Sulawesi Tenggara, banyak tanah-tanah masyarakat diambil oleh perusahaan-perusahaan. Berikutnya, setiap advokat dilarang menggunakan media massa untuk mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat dalam menangani perkara yang sedang atau telah ditanganinya. Jadi sama dengan hakim, tidak bisa hakim itu ada sengaja manggil wartawan supaya dia diwawancarai dan sebagainya. Kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Perlu saya beritahukan kepada saudara-saudara semua bahwa dalam setiap acara penyumpahan advokat, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak melakukan pungutan apapun. Ingat itu ya, baik administrasi maupun biaya konsumsi, tidak ada konsumsi di sini. Penyelenggaraan acara penyumpahan ini tidak ada itu. Saudara-saudara tidak dikenai biaya apapun di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Peserta advokat yang akan disumpah wajib hanya membayar 10.000 penerima negara bukan pajak. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 5 tahun 2009 dan uang 10.000 ini akan disetorkan ke kas negara. Kami memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat termasuk para calon advokat yang disumpah di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Tidak bisa itu, ya tidak ada itu. Kalau saudara kepada organisasi itu lain. Dan tidak ada penyumpahan-penyumpahan yang harus bayar itu. Di mana-mana saya tidak ada bayar itu, yang ketika selaku pimpinan melakukan penyumpahan. Untuk kelancaran dan ketertiban personel advokat yang akan disumpah, karena di sini ada para pengurus, saya minta kepada para organisasi advokat, saya ingatkan, ketika saudara memberikan daftar nama-nama calon advokat, yang akan disumpah harus sudah melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Jadi nama, persyaratan administrasi sudah clear dipenuhi ketika mengajukan permohonan penyumpahan advokat ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerapkan aturan penyumpahan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Nah, bagaimana kalau dia sebelum mahasiswa? Sebelum tamat mahasiswa sudah magang. Coba baca kembali Undang-Undang Advokat. Ada organisasi profesi yang ketat, hanya menerima yang sudah tamat. Dan itu yang berlaku. Pengadilan menerapkan penegakan aturan. Bagaimana kalau magang? Tapi yang benar adalah setelah tamat. Sehingga 2 tahun setelah tamat itu.
Kalau organisasi advokat menerima persyaratan belum tamat, persyaratannya tidak memenuhi, harus yang sudah tamat, dan magangnya 2 tahun terus-menerus. Hanya yang memenuhi persyaratan administrasi yang akan dilakukan penyumpahan. Jadi berdasarkan pertemuan ini pada rekan-rekan organisasi, terimalah yang sudah selesai. Karena tidak semua ketua pengadilan tinggi mau menyumpah itu. Karena kita menegakkan aturan. Jangan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang apabila belum memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Advokat tersebut. Juga terkait KTP, peserta yang akan disumpah harus KTP di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang advokat. Waktu saya Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, banyak dari Jakarta disumpah di sana, karena sebelum saya begitu mudah di situ. Lalu saya bilang tidak bisa, bukan KTP di situ. Orang pengadilan mengatakan, Pak, mereka sudah 2 minggu di sini, silakan 2 minggu, silakan pulang. Tidak bisa itu. Harus KTP di situ, wilayah di situ. Jangan biasakan jalan pintas, akan patah di tengah jalan itu. Dalam hal semuanya, pekerjaan, profesi, pendidikan, apapun itu, saudara harus bisa berkembang. Ya, bercita-cita kantor saudara itu di tower di Sudirman Sana, di distrik bisnis itu. Nah, seperti itu. Tapi selalu rendah hati. Biasa saja, tidak usah pamer gitu. Kalau rezeki saudara banyak, tidak perlu dipamerkan, tidak usah begini tuh. Ya. Saya ingin memberikan bimbingan kepada saudara. Amin ya. Supaya saudara punya menjadi pengacara-pengacara ternama di sini maupun dimanapun. Ya, selalu belajar terus, pelajari undang-undang baru. Nah, waktu saya di Mahkamah Agung, kami upload di situ 3 juta putusan di informasi putusan Mahkamah Agung. Sekarang 10 juta lebih, 10 juta putusan itu. Waktu itu dari Malaysia datang ke ruangan saya. Besar sekali. Ternyata penduduk Malaysia hanya 26 juta. 26 juta saja penduduknya. Tentu perkara kita lebih banyak, karena kita hampir 300 juta. Sekarang 10 juta. Saudara bisa masuk nanti info putusan Mahkamah Agung. Saudara yang muda-muda bisa mencari putusan apapun di situ. Dari advokat-advokat ternama yang mengajukan gugatan. Bisa saudara download, belajar. 10 juta putusan ada di direktori putusan Mahkamah Agung itu. Tinggal mau bisnis, intellectual property rights ada di situ, niaga, tipikor, saudara bisa download itu, masuk. Begitu mudah masuk itu. Dan saya berharap saudara sukses semua dalam menjalani profesi ini. Yang penting belajar terus. Hakim-hakim itu, setiap hakim itu udah bolak-balik dipanggil untuk pelatihan. Ada yang sampai 40 kali, 50 kali. Di drill terus di Pusdiklat Mahkamah Agung. Supaya apa? Meningkatkan sumber daya, kapasitas, capability untuk menjadi hakim. Semua sekarang ada begitu mudah belajarnya dengan adanya internet itu dan website dari Kejaksaan Agung, dari KPK, dari Mahkamah Agung dan sebagainya. Harapan saya semoga saudara-saudara sukses menjalankan tugas profesi sebagai advokat dengan baik, berintegritas, bertanggung jawab, profesional, jujur dan adil, sesuai dengan lafal sumpah yang barusan saudara ucapkan. Selamat juga kepada keluarga-keluarga saudara yang hadir dalam acara penyumpahan ini. Saudara adalah kebanggaan keluarga, jaga profesi itu dengan baik. Terakhir, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia, Ibu Dr. Nun Suheni. Diri dulu, Bu. Ini hakim tinggi kita. Ya. Ibu Dr. Nun Suheni adalah hakim tinggi di sini, saya tunjuk sebagai Ketua Panitia. Dan seluruh panitia, juga tim verifikasi, Pak Aksir,
Pak Antonius Simbolon, Pak Supriyadi juga ya, tim verifikasi. Jadi tertib di sini Bapak Ibu semua. Di mana-mana saya tertibkan semua penyumpahan advokat itu. Yang telah, seluruh panitia yang telah membantu dalam pelaksanaan acara penyumpahan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya tutup sambutan saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, salam kebajikan, namo buddhaya. Tabik pun. Pembacaan doa oleh rohaniawan Bapak Mirza Falevi, Sarjana Agama, Magister Agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbal alamin, seluruh hamba mengabdi dan menyembah hanya kepadamu. Seluruh doa tertuju hanya untukmu, dan segala pujian hanyalah milikmu. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rabb, berkat izin dan kehendakmu juga, hari ini Rabu 3 Desember 2025, kami dapat melaksanakan acara pengambilan sumpah advokat dari Ikatan Advokat Indonesia, Dewan Pengacara Nasional Indonesia, dan Perkumpulan Pengacara Islam dan Penasihat Hukum Islam Indonesia. Seraya kami bermohon, curahkanlah rahmat dan berkah-Mu, hidayah dan inayah-Mu, agar acara ini selalu dalam naungan keridhaan. Ya Allah ya Rabb, kami sadar jabatan adalah amanah dan titipan. Berikanlah kekuatan kepada advokat yang diambil sumpahnya untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, menjadikan advokat yang profesional, berdedikasi, dan religius, tegak di atas aturan. Limpahkan kepada mereka hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan, serta curahkanlah kepada mereka hikmah kebenaran agar terhindar dari kesalahan dan kesesatan. Ya Allah ya Rabb, terangilah fikiran kami dengan cahaya-Mu, bimbing hati kami dengan petunjuk-Mu, dan tuntun gerak langkah kami dengan irodah-Mu, agar apa yang kami perbuat selalu dalam bimbingan-Mu. Tunjukkanlah yang benar itu benar, beri kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah yang salah itu salah, beri kami kemampuan untuk menjauhinya, agar kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, memberikan manfaat bagi kami khususnya, dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya. Ya Allah ya Ghafar, di penghujung munajat ini kami sadari banyak salah yang telah kami perbuat, banyak dosa yang telah kami lakukan. Karena itu ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru dan pendidik kami, serta dosa para pemimpin kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kepada advokat yang telah diambil sumpah atau janji untuk dapat kembali ke tempat semula dan membentuk barisan. Ya, sebelum saya menutup sidang ini, Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam agenda pengambilan sumpah atau janji profesi advokat ditutup. belum ditutup dulu, penyumpahan makan sarapan ya. Ada pernah saya nyumpah pingsan, jadi karena nggak mau berdiri. Kalau banyak nggak bisa duduk, kebetulan ini hanya
2 hari bisa, tapi kalau banyak terpaksa begini. Jadi supaya saudara-saudara sebelum teman-teman supaya sangat, karena ketika saya menjawab jatuh, saya tanya apakah dasar. Baik. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan agenda pemanggilan sumpah. Yang pertama Ikatan Advokat Indonesia IKAI, yang kedua Dewan Pengacara Nasional Indonesia, DPR Indonesia, Liga Perkumpulan Pengacara Islam, dan Penasihat Hukum Indonesia, PPIP HIPI, dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dinyatakan selesai dan ditutup. Penyerahan berita acara sumpah atau janji advokat oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Kepada para advokat yang disebutkan namanya, disilahkan maju ke depan untuk menerima berita acara sumpah atau janji advokat. Dimulai dari organisasi Ikatan Advokat Indonesia, IKADI. 1. Ega Saputra, Sarjana Hukum. 2. Yasir Arafat, Sarjana Hukum. 3. M. Anggi Barozi, Sarjana Hukum. 4. Muhammad Fauzi Toha, Sarjana Hukum. 5. Tanjung Pratama, Sarjana Hukum. 6. Cornelius Sarmono, Sarjana Hukum. 7. M. Pratikno Hermawan, Sarjana Hukum. 8. Novan Andrianto, Sarjana Hukum. 9. Muhammad Wawan Afriyadi, Sarjana Hukum. 10. Irfan Juli Alfredo Manik, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 11. M. Dimas Arya Pratama Panggarbesi, Sarjana Hukum. 12. Dilanjutkan dari Organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia atau DPN Indonesia. 1. Muhammad Isradin Nisif, Sarjana Hukum. 2. Petrus Bambang Trihasworo, Sarjana Hukum. 3.
3. M. Zulfan Sulaiman, Sarjana Hukum. 4. Miriam Milen Mulyana, Sarjana Hukum. 5. Alvin Rido, Sarjana Hukum. 6. Aristiono, Sarjana Hukum. 7. Zeni Yustarlis, Sarjana Hukum. 8. Purwanto, Sarjana Hukum. 9. Kemudian dari Organisasi Perkumpulan Pengacara Islam dan Penasehat Hukum Islam Indonesia. 1. Abdul Halim, Sarjana Hukum, Magister Pendidikan. 2. Iwan Syah, Sarjana Hukum. 3. Juliana, Sarjana Hukum. 4. Yogi Adiputra, Sarjana Hukum. 5. Thomas Pangestu Sari Pratama, Sarjana Hukum. 6. Aprizal, Sarjana Syariah. 5. Pemberian ucapan selamat dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk dapat mengambil tempat dan diikuti oleh anggota majelis sidang terbuka untuk mengambil tempat di sisi kiri dan kanan Ketua Majelis. Dimohon juga kepada Ketua Panitia Penyumpahan Advokat, Ibu Dr. Nur Suhaini, Bapak Ibu Hakim Tinggi, dan selaku Humas Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, serta Panitera Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk dapat berkenan mengambil tempat di sisi kiri dan kanan majelis. Kepada advokat yang telah diambil sumpah atau janji, disilakan untuk maju ke depan secara teratur.
dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada advokat yang telah diambil sumpah atau janji, disilakan untuk maju ke depan secara teratur, dimulai dari Organisasi Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, kepada Bapak Ibu pengurus organisasi IKADIN dan advokat yang telah diambil sumpahnya untuk dapat mengambil tempat. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu pengurus dan advokat yang telah diambil sumpah atau janjinya untuk dapat baik kepada Bapak Ibu pengurus dan IKADIN dan advokat yang telah diambil sumpah. IKB.
Baik, terima kasih. Dilanjutkan untuk foto bersama. Baik, kami persilakan kepada Bapak, Ibu, dan advokat yang telah diambil sumpahnya dari DPR Indonesia untuk kembali ke tempat. Kemudian dari Organisasi Perkumpulan Pengacara Islam dan Penasehat Hukum Islam Indonesia kepada Bapak Ibu pengurus organisasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya foto bersama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah atau janji advokat pada hari ini. Akhir kata, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu advokat yang telah diambil sumpah. Warahmatullahi wabarakatuh.